Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat mujibud da'wah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ya, mengawali bulan suci Ramadan. Ya, ada sebuah hadis menyatakan bahasanya awaluhu rahmah. Jadi di awal 10 bulan suci Ramadan ini merupakan rahmah bagi kita ya, yang masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Itu yang kedua adalah ausatu maghfirah. Ketika rahmah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika kita kasyaf, artinya tahu betapa grojok ya Pak, turunnya rahmatnya sangat luar biasa. Masirul hadirun, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah-ibadah kita itu perlu kita jaga supaya apapun yang kita lakukan itu tidak sampai batal, khususnya di bulan suci Ramadan ini puasa kita tidak sampai batal. Karena tentu pada tema hari ini saya akan membawakan tentang beberapa hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, syarat syar'i. Saya mengutip dalam kitab Bajuri ya, syarahnya Fathul Qorib. Ada 8 hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Yang pertama ya, itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita ya. Mungkin ya panjenengan waktu di bulan suci Ramadan ini ketika berpuasa memasukkan sesuatu di lubang 9 ya. Lubang 9 itu kalau kita coba hitung, yang pertama adalah mulut 1, lubang kedua adalah hidung, itu ada 2, berarti sudah 3. Naik sedikit mata, berarti sudah 5. Kemudian telinga kanan dan telinga kiri, itu berarti sudah 6, 7. Nah, ada 2 lubang yang sangat spesifik sebetulnya, itu yang saya susah menyebutkan. Kalau pemirsa mau tahu silakan berdiri dan saya tunjukkan saja ya. Jadi seperti itu lubang depan dan lubang belakang yang biasa jalan depan dan jalan belakang. Ke 9 lubang itu tadi, ketika kita memasukkan sesuatu tentu itu nanti akan berakibat salah satunya itu membatalkan puasa kita. Lukus bagaimana kalau kumur-kumur umpamanya? Kalau kumur-kumur itu tidak sampai kamu telan, tidak masalah. Cuma kadang yang jadi masalah itu kalau kumur-kumurnya pakai es degan, itu bisa masalah itu nanti ya. Jadi itu jelas puasanya akan batal. Pakai es degan, es campur, nah itu bahaya itu nanti ya. Mesti ketelan soalnya. Jadi ketika kamu kumur-kumur ya, artinya kumur-kumur secara biasa itu ya, selama tidak ditelan masuk ke tenggorokan itu masih aman ya. Artinya masih aman, tidak akan membatalkan puasa. Terus kemudian ya, selain itu tadi memasukkan ke 9 lubang tadi, tentu ada hal yang penting juga ya. Selanjutnya yaitu muntah dengan sengaja. Nah, kalau kamu sudah kelaparan ya, nggak kuat, udah waktu beduk ya, dengar adzan kok kayak adzan maghrib sama ya. Kemudian kamu logok-logok itu kamu tenggorokan kamu terus kemudian muntah, maka muntah itu menjadi penyebab batalnya kamu puasa. Tetapi kalau muntahnya tidak sengaja itu tidak menjadi masalah selama muntahan itu tidak kamu telan lagi. Nah itu kan repot. Umpama ada sisa makanan yang terus kemudian kamu telan lagi, tapi jijik, saya aja muntah aja sudah jijik, masa telan lagi ya. Selama muntah itu tidak sampai tertelan lagi, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau muntahan itu yang tersisa mungkin di mulut terus kamu telan lagi, itu bisa membatalkan puasa kamu. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah yang ketiga ya. Itu adalah memasukkan sesuatu ya dalam kubul atau dubur ya. Bahasanya ya jalan depan sama jalan belakang lah. Nah, semuanya punya lah. Ketika kamu memasukkan sesuatu itu maka menjadikan puasamu batal. Contoh spesifik mungkin kamu ambeien atau biasa susah BAB. Nah,
Karena susah BAB di bulan suci Ramadan, kemudian kamu pakai obat ya, walaupun tidak ditelan tapi kamu memakai obat yang ditusukkan ke belakang itu apa saya tidak tahu namanya, mikrolak atau apa. Oh, jangan menyebutkan merek lah ya. Nanti dikira promosi saya. Ya, sesuatu yang kamu masukkan ke dalam terus kemudian dipencet itu untuk memperlancar BAB. Obat itu pun juga bisa membatalkan puasa kalian. Itu eman sekali, jangan sampai ya. Usahakan kalau memang biasa susah untuk BAB, pas waktu sahur itu bisa makan buah-buahan yang berserat atau apapun ya, yang mungkin tidak harus ketika nanti siang kemudian kamu pakai obat-obat yang seperti itu ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah ini yang biasa suami istri apalagi pengantin baru ya, karena biasanya normatifnya itu sebelum Ramadan itu semua ngegas semua, ngegas untuk nyerek supaya segera nikah ya. Nah, memang itu bulan bagus ya, bulan Sa'ban ya, kalau ruwah ya. Kalau bahasanya kan bulan ruwah itu biasanya lagi rame-ramenya. Saya itu bulan kemarin ini, bulan ini ya, sebelum bulan suci Ramadan ini malah bisa satu hari 3 kondangan. Nah, ini kan ini untuk pengantin baru ini juga seperti itu. Ada hal yang perlu dijaga ya. Saayu-ayu nih bojone sampean umpamane ya, karena ayu gak kuat ngempet siang hari. Nah, itu juga kalau kita di bulan suci Ramadan suami istri maka wajib hukumnya untuk tidak bersenggama di siang hari. Terus kapan gue malam hari aja digaskan enggak apa-apa mungkin. Sampai subuh boleh lah. Nah, kita ronda sampai subuh pokoknya seperti itu. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian panjenengan melakukan hal itu hubungan suami istri memang halal ya, tapi karena waktunya tidak tepat menjadi tidak pas atau menjadi membatalkan puasa kalian. Apalagi ketika bersetubuh itu beda konsekuensinya. Kalau panjenengan bersetubuh dengan meskipun dengan suami istri ya, dengan orang yang sah secara hukum syar'i, maka tetap dihukumi batal dan bahkan panjenengan kena denda. Apa itu dendanya? Selain jenengan wajib mengganti, jenengan juga ya, ada punishment ya. Ada punishment memberi makan fakir miskin. Itu juga perlu nanti saya akan bahas lebih lanjut di kajian berikut. Kemudian ya, bagi kaum muda yang belum nikah ini ya. Kaum muda yang belum nikah ya, ini panjenengan ketika ya, apunten nih, karena sekarang dunianya dunia medsos ya, bermedsos ria umpamanya, terus kemudian tiba-tiba lewat gambar yang tidak senonoh kamu klik. Nah itu memang untuk pertama ketika memandang tok ya, itu mungkin hanya mengurangi pahala puasa. Tapi ketika kamu klik, oh kok api ini gambarnya, mungkin ada gambar kuda telanjang, tapi biasa ya kudanya telanjang ya. Kuda itu lucu, dia itu pakai kacamata, pakai sepatu, tapi nggak katoan kuda itu. Mungkin ada sesuatu gambar yang lewat, kamu klik. Nah, kamu lihat itu. Yang pertama yang terjadi apa? Jelas ibadah itu ya, puasa, pahala puasamu hilang goro-goro ndelok gambar yang tidak senonoh. Terus kemudian kalau sampai, ngapunten ya, ini bukan jorok tapi memang hukum harus disampaikan secara real supaya paham. Sampai keluar sperma umpamanya ya, bagi kaum laki-laki ya. Sampai keluar sperma, maka selain pahalamu hilang, maka puasamu juga ikut hilang. Artinya batal ya. Jadi sudah membatalkan puasa. Tetapi ya, ada juga ya yang tidak membatalkan puasa, mungkin kamu ketiduran ya. Ketiduran siang hari terus kemudian keluar sperma itu tidak masalah ya kalau ketiduran ya. Tapi jangan tanya siapa yang niduri, janganlah. Terus kemudian yang selanjutnya adalah haid dan nifas, yang terakhir adalah murtad. Jadi itulah 8 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Namun saya tetap berharap semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadikan perhatian supaya benar-benar diterima puasa kita, pahalanya juga utuh dan bahkan bisa bertambah dan berlipat, dan semoga dengan puasa ini kita dijauhkan dari segala macam virus yang hari ini masih tentunya masih menyelimuti kita ya. Jadi semoga kita dihindarkan dan kita menjadi pribadi yang sihah wal afiyah, sehat dohiri dan juga sehat batin ala dunia. Semoga ini
bisa menjadi anugerah terbesar bagi kita. Dan saya pikir cukup sekian, wallahu alam ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.